Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini tentunya kita masih diberikan limpahan rahmat berupa nikmat iman dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Taqwa Universitas Medan Area yang kita cintai ini dalam rangka untuk memulai acara ceramah Ramadan Ba'da Zuhur yang insya Allah rutin kita laksanakan di setiap bulan suci Ramadan. Salawat berangkaikan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada Nabi dan Rasul kita, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Universitas Medan Area, yakni Bapak Dr. Andes M. Erwin Siregar MBA, serta seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim. Yang terhormat Rektor Universitas Medan Area, yakni Bapak Profesor Dr. Dadan Randan MN MSc. Adapun penceramah kita pada siang hari ini yakni Bapak Dr. Delyuzar SPPA, seluruh wakil rektor, dekanat, wakil-wakil dekan, seluruh fungsionaris dan seluruh sivitas akademika Universitas Medan Area. Hadirin yang kami hormati, saya selaku moderator tentunya ingin menyampaikan susunan acara kajian ceramah Ramadan Ba'da Zuhur di siang hari ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah ceramah oleh narasumber kita yang telah hadir, yakni Bapak Dr. Delyuzar SPPA dengan judul Puasa dan Kesehatan. Yang ketiga adalah sesi diskusi bagi Bapak Ibu ataupun adik-adik dari para mahasiswa yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita nanti. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya langsung kepada acara inti kita, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Delyuzar SPPA. Kepada Bapak Dr. Delyuzar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyuzhira dini kulli wa kafa billahi syahida. Syada la ilaha illallah syada Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ketua Yayasan, kemudian Bapak Rektor yang juga berhadir bersama kita, kemudian Bapak Dekan, ada Dr. Hasrat bersama kita juga hari ini, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. Ini teman saya ini di AMKI, tapi bos saya di Muhammadiyah sekarang. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada zuhur yang berbahagia ini dapat bersama melaksanakan sholat berjamaah, sekaligus kita
ada sedikit mungkin menambah dan mengingatkan semangat kita untuk berpuasa. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dunia yang merubah peradaban, yang ajarannya sampai hari ini menjadi insya Allah pegangan kita semua. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur Universitas Medan Area yang dirahmati Allah, kita beruntung mendapatkan syariat siam seperti yang selalu kita dengar, apa yang menjadi ayat yang langganan dibacakan ini kalau bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita semua ta'abbud melaksanakan ibadah saum menjadi salah satu yang harus kita laksanakan, tapi kita hari ini mencoba bicara tentang bonus, ya. Bonusnya kalau kita melaksanakan puasa Ramadan yang tentu diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk Qiyamul Lail yang insya Allah akan makin meningkatkan derajat kita kepada insan yang muttaqin itu. Bapak Ibu sekalian, ada hebatnya komunitas Rasulullah ini. Beliau ini diberikan seorang kodim, seorang pendamping. Kalau sekarang dokter lah kita bilang yang mendamping. Satu kali kodim ini pulang ke Mesir. Waktu ditanya, kenapa dokter pendamping Rasul ini pulang? Jawabannya itu umat Muhammad itu adalah komunitas yang tidak makan sebelum lapar dan sudah berhenti sebelum kenyang. Ada yang menyebut hadis, tapi ada yang menyebut itu adalah ungkapan dari sang dokter tadi. Kita kenal ya, Perdana Menteri Malaysia itu umurnya berapa itu? 90, ya 92 itu masih aktif. Kebetulan beliau itu dokter juga. Saya pernah dalam sebuah acara berkesempatan bertanya kepada beliau. Sederhana aja jawaban dia, kenapa dia itu awet muda seperti itu. Pesan maknya, dia kalau makan itu harus segera berhenti ketika sedang enak-enaknya makan. Jadi ini tentu payah ini kita tiru, tapi ini satu hal yang menjadi hikmah, karena di dalam kedokteran Bapak Ibu, kebetulan bidang saya adalah kedokteran. Penyakit itu paling banyak disebabkan oleh makanan di samping perilaku. Jadi ada namanya metabolic syndrome. Kalau kita berlebihan di dalam memanfaatkan yang harusnya menjadi bagian memberikan kita tenaga, energi, melakukan berbagai aktivitas,
maka lama-kelamaan akan terjadi depo yang berlebihan sehingga dia akan menimbulkan banyak penyakit. Itu yang disebut dengan metabolic syndrome. Jadi sindrom itu adalah kumpulan berbagai penyakit yang kuncinya itu adalah makanan. Makanya kalau Rasul mengatakan lambung itu adalah sumber penyakit, di dalam medis memang begitu. Mari kita coba lihat. Salah satu metabolic syndrome itu adalah darah tinggi, hipertensi. Jadi orang yang overweight sering sekali menderita hipertensi. Kemudian terjadi peninggian zat-zat hasil metabolisme. Termasuklah di dalamnya asam urat misalnya. Kemudian terjadi peningkatan zat yang kita sebut dengan kelompokan kolesterol, yang salah satu kelompok kolesterol itu kita sebut dengan low density lipoprotein atau LDL. Itu akibatnya bisa menyempitkan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah sempit, tidak lancar aliran darahnya, tekanan darah juga akan makin meninggi. Apalagi akibatnya, kalau disertai dengan stres, maka dia kolaps. Kolaps itu kempes. Bayangkan kalau pembuluh darah kita kempes, tak mengalir darah ke sana lagi. Maka terjadi yang kita sebut dengan iskemik. Iskemik itu tak dapat oksigen. Berikutnya mati jaringannya, kita sebut infak. Nah, salah satu yang paling bahaya itu kalau infaknya adalah di pembuluh darah yang atau iskemiknya di pembuluh darah yang ngasih makan jantung. Itulah nanti mengalami infak atau mati jaringan jantungnya. Maka disingkat dengan MCI, MCI. Kalau kita baca-baca MCI. MCI itu miokardiak, artinya otot jantung yang mengalami infak, mati jaringan otot jantungnya. Kenapa? Tak dapat aliran darah karena sumbatan pembuluh darah yang ngasih makan jantung tadi, yang kita sebut arteri koroner. Jadi kalau arteri koronernya menyempit, orang sebut dengan penyakit jantung koroner. Jadi ujung penyakit jantung koroner itu kematian. Jadi korban meninggalnya akibat penyempitan pembuluh darah karena kolesterol yang tinggi itu di Indonesia makin lama makin meningkat. Kenapa? Katanya Indonesia makin maju. Jadi makin maju satu negara, pola makannya menjadi lebih banyak kolesterol tinggi, maka dia akan terjadi penyakit jantungnya juga meningkat. Apalagi, nah ini saya ini baru menjemput mertua operasi otak di Rumah Sakit Adam Malik. Sekarang tinggal di rumah di kampus. Saya waktu diutus sama Pak Asrat ini pertemuan asosiasi Masjid Kampus Indonesia di Jakarta, baru nyampe sudah dapat telepon dari istri. Bang, mama muntah-muntah. Muntah-muntah terus. Saya bilang, periksa tensinya. Tekanan darah 180. Saya bilang hati-hati, jangan-jangan stroke. Muntah terus, keadaan makin memburuk, ambulan terlalu lama datang, kesadaran menurun sampai di rumah sakit haji. Nah, kebetulan tidak ada CT scanning, dibawa di Piringadi, nampaklah perdarahan di otak bagian bawahnya. Nah, darurat itu. Sehingga akhirnya kirim ke Adam Malik, dibuka otaknya, diambil darahnya.
Nah, ini satu jenis stroke yang berdarah. Jadi stroke itu ada dua jenis. Satu adalah stroke yang pecah pembuluh darah di otak. Itu kita sebut dengan stroke hemoragik atau stroke yang berdarah. Satu stroke yang tidak dapat aliran darah, jaringan otaknya mati, maka kita sebut dengan stroke non hemoragik yang tak berdarah. Bahayanya sama saja, walaupun biasanya kalau yang berdarah itu disertai dengan penurunan kesadaran. Kalau tak cepat dibuka, tak tertolong. Nah, stroke yang tidak berdarah itulah nanti lumpuh badannya sebelah, pelo tak bisa bicara, dan biasanya berlama-lama. Saya ini punya pengalaman ini. Saya salah satu korban stroke itu. Ini pengalaman pribadi saya. Nih ada saksinya di sini, Pak Pahlevi ini. Satu kali saya datang cepat di kantor dekanat FKUSU itu lantai 2. Nah, kalau ke sana jumpa Pak Pahlevi dulu. Di lantai 2 itu saya datang 7:30. Pak Dekan sedang di Singapura. Kemudian wakil dekan 2 dan 3 belum di tempat. Saya lagi menguji PPDS lewat Zoom. Tiba-tiba semuanya menghitam, gak nampak apa-apa lagi. Nah, kalau itu kelainan mata retina, biasanya kayak ketutup begini layar, plek hitam semua. Kalau ini warnanya bercampur semua. Dan saya menduga itu ada sumbatan di otak saya. Stroke. Saat itu saya nggak bisa buat apa-apa lagi, tinggal berdoa. Karena tak ada orang, pegawai belum masuk di lantai 2 itu. Nggak lama Dokter Hairani naik ke atas, lalu saya minta dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ternyata belum diperiksa dokternya sudah sembuh pulih semua. Besok pada saat itu Pak mantan dekan meninggal dunia, datang serangan lagi. Tapi bandal juga nih dokternya ini, nggak langsung masuk rumah sakit. Pak dekan yang di Singapura telepon saya, abang harus masuk rumah sakit. Saat itu saya sempat menyembayangkan almarhum mantan dekan Prof. Gontar, kemudian membawa ke kubur. Habis itu baru saya ambil hasil laboratorium saya. Ya, ternyata kolesterolnya tinggi. Saya mengingat, ternyata 3 minggu itu tidak berubah menu saya kecuali rendang ini Pak Rektor. Karena dalam 3 minggu itu kami harus menyelesaikan menguji spesialis supaya bisa ujian nasional. Jadi tiap hari saya menguji dengan kotak yang isinya rendang itu Pak Rektor. Dan sangat melelahkan. Jadi itu hari yang paling melelahkan. Tidak ukur tensi segala macam. Ternyata tensinya naik. Saya biasanya nggak pernah lalai seperti itu. Kali ini lalai. Dan Allah undang saya untuk mengingat itu. Ya, jadi saya sempat opname 2 minggu. Dan alhamdulillah karena pertolongan cepat, saya pulang tanpa ada gejala sisa Pak Rektor. Jadi walau mulanya tidak bisa melihat, kemudian sebelah kanan sudah mulai melemah, tapi akhirnya bagus. Nah, sejak itu hampir mungkin 3 bulan saya makannya cuma 6 sendok bolehnya Pak Rektor. Nah, sekarang alhamdulillah dengan kontrol diri, kemudian check up yang baik, semua alhamdulillah sudah normal.
Artinya apa? Ini seumur-umur kita ini Pak Rektor memang harus jaga makanan, kemudian ingat juga kapasitas kita. Nah, saya ingin menggambarkan kepada kita bahwa Islam itu, Pak Hasrat sering juga mungkin menyampaikan ini. Al-Quran mengatakan wa kullu washrabu wa la tusrifu. Jadi makan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi konsep berlebih-lebihan itu yang harus memang kita atur rupanya dalam hidup ini. Semua boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Makan pun harus, tapi kalau sudah berlebihan menyakitkan. Makanya konsep menahan diri itu yang kita latih di dalam Ramadan ini. Ya. Nah, yang mana Ramadan sehat itu adalah melaksanakan semua pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan itu secara paripurna seperti diajarkan Rasul. Saya melihat satu hal kebiasaan kita di Indonesia, kalau orang menyebut berpuasalah agar sehat, itu sulit Pak Rektor. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan bagaimana cara Rasul. Jadi kalau kita makan berbuka, biasanya berlebihan sekali. Mejanya penuh itu dengan berbagai macam makanan. Harusnya ketika kita bulan puasa tidak naik budget kita. Kenapa? Karena kan nggak perlu makan terlalu banyak yang enak-enak itu. Karena yang paling nikmat itu adalah makan ketika lapar. Apapun kawan nasi kita, istilah orang, itu lewat itu. Karena kita dalam keadaan lapar. Apa yang mungkin perlu agak enak sedikit? Waktu kita sahur. Karena tak biasa makan sahur. Padahal sahur itu sesuatu yang dianjurkan Rasul. Nah, jadi puasa Ramadan itu adalah untuk kepentingan kita. Ramadan itu membakar. Apa yang dibakar di samping semua dosa kita, tapi juga membakar kelebihan-kelebihan yang ada di depo, baik di bawah kulit kita, baik di sekitar jantung kita, baik di dalam hati kita, yang itu peristiwa pembakaran itu adalah mengurangi lemak-lemak yang berlebihan itu tadi. Jadi kalau makannya malah lebih hebat di bulan puasa, ya tak tercapailah bonus yang sumutasihu itu. Ya. Nah, kemudian salah satu yang di dalam penelitian didapatkan, kalau orang berpuasa, tadi salah satu hikmahnya biasanya kolesterol jahatnya turun, LDL-nya turun, HDL-nya naik, high density lipoprotein. Yang kolesterol baik itu penting untuk melawan penyempitan tadi. Nah, itu. Dan yang ketiga, ketika kita bergembira menyambut bulan Ramadan, beramal dengan ikhlas, dan kita laksanakan seutuhnya, termasuk di dalamnya Qiyamul Ramadan, kita baca Quran, kita menyenangkan orang lain, tidak rafas, tidak kita agitatif kepada orang lain. Itu salah satu hormon yang naik itu adalah hormon endorfin. Jadi endorfin itu keluar ketika kita sedang berbahagia, ketika hati kita sedang sejuk, ketika kita mencintai seseorang. Seorang ibu lagi menyusui dan menyayangi anaknya, endorfinnya naik. Maka sesungguhnya
Kalau seseorang itu berpuasa sungguh-sungguh, menjaga emosinya, tidak marah-marah, menjaga pikirannya, selalu nyaman menerima semua keadaan, termasuk keadaan yang berat mungkin kita rasakan, yaitu lapar, tapi kita rasakan kita adalah orang yang berbahagia. Kalau lapar masih ada nanti yang akan menambah pada waktu berbuka. Ada orang yang berbuka terus-menerus. Nah, endorfinnya naik. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ada perasaan nyaman yang luar biasa. Makanya bersedekah, berinfak, memberikan perbukaan kepada orang lain, itu endorfin kita akan naik. Kalau kita beribadah malam, kedekatan kita kepada Allah, maka endorfin seseorang akan meningkat. Endorfin itu adalah hormon kebahagiaan yang membuat kita akan makin sehat. Lawannya apa? Nah, kalau kita bermusuhan dengan orang, banyak membangun konflik, bertarung, bersaing dalam hidup ini, terlalu ngoyo untuk mengejar sesuatu, biasanya ada hormon lain yang kelompok kortisol juga akan meningkat. Nah, orangnya menjadi terus mudah tersinggung, agitatif, itu pembuluh darahnya akan menyempit, jantungnya akan berdebar-debar, hidupnya akan gelisah terus, dan biasanya akan selalu merasa terancam dan gelisah. Ini yang kita sebut dengan ansietas, ujung-ujungnya depresi. Semua itu adalah kehidupan yang tidak nyaman. Bisa dilihat dari bagaimana kondisi hormonal seseorang. Jadi kalau seseorang itu berpuasa dengan baik, maka kortisolnya akan terkontrol, maka harusnya secara kejiwaan pun dia akan makin sehat. Belum lagi banyak hal, termasuk organ kita banyak beristirahat, kemudian dibongkarnya lemak-lemak, lalu kita mengkonsumsi makan yang manis dalam keadaan berbuka. Itu keadaan-keadaan, kenapa Rasul itu kok makan kurma 3, 5, 7. Nah, kurma itu terdiri dari fruktose dan glukose, gula sederhana yang langsung bisa dicerna. Kalau tak ada kurma mungkin bisa digantikan dengan teh manis, itu juga disakarida. Jadi atau buah, ya. Nah, daripada langsung makan nasi, itu zat pati, polisakarida, lemas dulu kita baru dicerna. Jadi yang sebaiknya adalah mulai dengan yang manis, yang itu gula yang bisa langsung dicerna menjadi energi buat kita. Jadi kalau kita mau cerita, ada 9 penyakit yang bisa disembuhkan dengan kita berpuasa. Sayangnya ini terbatas waktu kita. Tapi paling tidak, tadi kita sudah melihat, kalau kita betul-betul memfungsikan diri kita secara fisiologis, semua keadaan-keadaan yang diajarkan oleh Rasul itu membuat kita menjadi lebih sehat, lebih segar. Nah, tentu inilah yang harus terus kita latih sehingga kita menjadi lebih produktif, ya. Kalau kita lihat di dalam perjalanan Rasul, perang Badar itu kalau nggak salah Ramadan itu kan. Kemudian kalau kita lihat itu 17 Agustus 1945 itu Ramadan itu. Jadi artinya umat Islam itu justru harus lebih produktif ketika Ramadan ini. Bukan loyo, kemudian lebih banyak tidurnya, justru lebih produktif. Dan banyak tokoh di dunia ini, orangnya cerdas, itu membiasakan diri untuk berpuasa tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Jadi kalau ini terus kita latih di 11 bulan berikutnya, bisa menahan diri untuk tidak sembarangan makan, menahan diri untuk tidak mudah emosi,
menahan diri untuk bisa tidak menyakiti orang lain, bahkan menyenangkan orang, mempermudah orang, memberi fasilitas kepada orang lain, maka hidup ini akan lebih nikmat. Itulah yang kita sebut dengan hidup bahagia. Jadi hidup bahagia itu endorfinnya biasanya lebih tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi tadi penyakit jantung, penyakit MAH, kemudian diabetes yang tingkat ringan, kemudian radang sendi, penyakit osteoartritis, dan berbagai penyakit lain itu bisa menjadi lebih ringan, dan bahkan kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan puasa Rasul, maka kita akan menjadi lebih sehat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Marilah kita laksanakan puasa Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, paket komplit, tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga memfungsikan semua yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilapan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi ceramah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Dielyazar SPPA. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada tanya jawab juga boleh. Iya Pak, jadi tadi saya juga ada mencatat sedikit ya Pak ya. Mohon dikoreksi ya. Jadi tadi yang saya dengar ada beberapa hikmah. Yang pertama, benar nggak nih Pak ya? Puasa dapat membuat kita lebih awet muda ketika kita berhenti makan saat sekenyang-kenyangnya. Kemudian dengan berpuasa dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Tadi 9 penyakit tadi nggak sempat disebut ya Pak ya, karena nggak cukup waktu kita ya. Yang tadi saya ingat ada penyakit jantung, kemudian penyakit paru-paru ya Pak ya, anxiety, kecemasan ya Pak ya. Kemudian bahwa pola makan yang baik saat berpuasa itu seharusnya pada saat sahur, karena disitulah nutrisi kita akan semakin meningkat ketimbang daripada kita berbuka. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi bagi Bapak dan Ibu ataupun adik-adik para mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan 1 atau 2 pertanyaan ya. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Erni yang tadi konfirmasi Ustadz, saya dari BKM juga Ustadz. Kebetulan ini berhubungan lambung dengan berpuasa Ustadz. Jadi saya dengar lambung itu kalau kita berpuasa, kita punya sakit lambung yang kronis, kita berpuasa ada yang bilang menjadi sehat. Nah, kemudian ada juga, kebetulan almarhum suami saya adalah penyakit lambung yang kronis, tapi ketika dia berpuasa, alhamdulillah Ustadz. Tapi ada sepupu saya, dia punya lambung juga kronis, tapi ketika dia berpuasa, itu nggak bisa dia Ustadz. Nah, kapan dia bisa berpuasanya dan bagaimana dia menggantikan puasa itu? Nah, saya bingung loh. Saya bertanya, kan kita niat kita udah berpuasa, sementara ini memang benar apakah ada seperti itu Ustadz? Dan dia menggantikan puasa berikutnya bagaimana gitu? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Baik, untuk selanjutnya Pak, apa menjawab saja? Ya, baik. Sambil yang lain mempersiapkan pertanyaan ya, saya jawab dulu. Jadi sakit lambung itu macam-macam. Lambung itu nama organnya. Nah, ada yang sakit lambung itu terbentuk tuka. Jadi kita sebut ulkus. Tuka itu ulkus pepticum. Nah, keadaan itu bisa disebabkan oleh ada sejenis bakteri ya, sejenis kuman yang kita sebut dengan Helicobacter pylori. Nah, ini akan lebih mudah dia kalau asam lambung kita
tinggi. Bagaimana asam lambung tinggi? Biasanya kalau kita dalam kondisi ingin makan, maka asam lambungnya dibentuk. Normal untuk mencerna. Makanya kalau kita melihat mangga, melihat makanan, terasa sesuatu. Di sini terasa, di sini terasa. Tapi kalau orang ikhlas puasanya, tidak asik mau melihat seperti melihat makanan, maka itu bedanya kalau jam 11 Ramadan bagi orang muslim dengan 11 Ramadan di luar Ramadan, jam 11 di luar Ramadan bagi seorang muslim. Kalau kita yang ikhlas berpuasa di bulan Ramadan, tak terlalu terasa kepingin makannya, karena kita sugesti kita bahwa kita berpuasa. Tapi kalau sugestinya kita mau makan atau terus teringat makan, maka asam lambungnya diproduksi banyak. Asam lambung juga akan diproduksi banyak kalau kita dalam keadaan gelisah, stres. Asam lambung juga banyak. Makanya kalau kita lihat kenapa orang yang stres jadi banyak makan. Karena susah menutupinya dengan makan supaya asam lambungnya jadi dia terangsang untuk makan. Ada orang yang nggak mau makan sama sekali kalau lagi susah. Nah, jadi pada orang yang belum terjadi perdarahan lambung tidak berat, kalau puasanya tidak hanya menahan makan dan minum, tapi dia membuat dirinya lebih tenang, dia menerima bahwa dia sedang berpuasa, dia melihat bahwa ini banyak yang baik dia dapat dengan dia berpuasa, banyak sakit lambungnya justru tidak ada masalah di bulan puasa. Itu tadi namanya puasa komplit, ya, atau puasa yang khusus, yang tidak hanya sekedar menahan makan dan minum. Jadi tolong diingatkan kepada kakak kita atau teman kita yang sulit kali puasa karena dia misalnya sakit mah, itu artinya dia tidak meyakinkan dirinya bahwa pada saat itu dia sedang tidak butuh makanan. Jangan mikirkan makanan, jangan mikirkan kehidupan ini terlalu sulit, tapi ikhlaslah, ya. Jadi itu bedanya, ada orang mahnya kumat pada waktu berpuasa, ada orang yang menjadi lebih reda ketika dia berpuasa. Jadi harus puasa tidak hanya puasa tidak makan minum, tapi mempuasakan juga pikirannya, melatih tenang tadi. Kan endorfinnya dibentuk, jadi harusnya dia lebih bisa puasa. Jadi ini yang sering sekali alasan orang tak berpuasa. Sehari-hari saya kalau kosong perut sudah langsung sakit. Ya sehari-hari karena kita memang mengingat makan. Tapi harusnya kalau ikhlas puasanya tak mengingat makan, hidupnya tidak terus gelisah, maka hiperacidity atau terlalu tinggi asam lambungnya tidak terjadi. Ya, jadi kuncinya adalah pola berpikir kita juga, cara kita menghadapi sebuah persoalan. Nah, kalau kita selalu menghadapi sebuah persoalan panik, susah, gelisah terus, asam lambungnya pasti akan tinggi. Maka ada penyakit psikosomatik namanya, penyakit lambung karena pikiran. Obatnya cuma satu, dikasih pil penenang, atau orangnya bisa menenangkan dirinya, maka asam lambungnya bisa pulih dengan baik. Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang nanya? Yang mau nanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Andrinaldi dari dosen UPAI. Ingin bertanya dok tentang apa sih bahayanya sesudah makan sahur tidur? Karena ini jadi kebiasaan juga, mungkin tidak semua orang gitu, tapi ada kebiasaan. Kemudian yang kedua, apakah memang puasa itu memberikan efek tidurnya lebih memancing gitu? Karena sering kita lihat duduk kita nanti di masjid ini lama-lama ngantuk gitu, kena angin ngantuk, kena AC ngantuk gitu. Jadi apakah memang berefek seperti itu? Terima kasih dok. Makasih. Rasul bilang ada barokah di sahur itu ya, dan banyak orang yang nggak mau makan sahur. Pokoknya kan tadi udah banyak makannya di waktu berbuka, dan ini sesuatu sebenarnya tidak baik yang dianjurkan Rasul ataupun di dalam kesehatan. Karena makanan itu di dalam tubuh kita lebih kurang 4 jam memang dia masih bertahan. Kalau kita makannya jam 7 tambah 4, jam 11. Jam 11 itu sudah mulai agak butuh-butuh. Nah, tapi kalau kita sahur diperlama, sebutlah jam 5 selesai atau sebelum jam 5, 4.30, maka masa bertahannya makanan di dalam lambung kita lebih lama. Nah, kita butuh tetap untuk beraktivitas. Makanya puasa kaum muslimin itu enggak seperti puasa kaum Syiah yang sampai Isya baru dia berbuka makan, karena tidak dianjurkan, justru segera berbuka. Nah, ini yang kita memang harus lihat hikmahnya. Jadi kalau puasa itu bukan untuk menyakiti. Kalau untuk menyakiti makin sakit kita, makin tinggi pahalanya, enggak begitu hadisnya. Justru melambatkan sahur, menyegerakan berbuka, ya. Jadi yakinlah kita bahwa Rasul mengajarkan itu ada hikmahnya. Jadi walaupun dengan sederhana, ya, dengan hanya sedikit kurma, tapi itu akan membuat tubuh kita bisa lebih segar. Nah, yang kedua, kenapa kita suka ngantuk waktu puasa? Pada keadaan tertentu memang gula darah di otak kita berkurang, agak lebih mudah ngantuk. Tapi karena kita memang biasanya kan juga dengan kita bangun tengah malam, apalagi yang tadarus, lalu sholat malam, sahur, kita kan berkurang memang waktu tidur. Itu membuat kita mengantuk. Tapi sebenarnya ada salah satu kiat juga yang memang harus kita lakukan. Orang yang biasa minum kopi atau biasa katakanlah minum teh, ngeteh lah atau ngopi, itu lebih berat dalam berpuasa. Kenapa? Karena otaknya biasa terangsang atau merokok. Lebih mudah terangsang kalau distimulan dengan kopi, sudah terbiasa, atau dengan teh, atau dengan rokok. Maka tidak dianjurkan kita untuk ngopi pada saat kita sahur. Ya, nanti akan, kalau itu dibiasakan, akan membuat kita menjadi tidak bangkit otaknya kalau tak dapat.
Kan kita puasa nggak dapat kopi tuh. Nah, jadi akan lebih mudah mengantuk dan lelah buat orang yang memang biasa otaknya distimulan dulu oleh macam-macam zat tadi. Ya. Nah, jadi ya ngantuk-ngantuk sedikit nggak apa-apalah. Yang penting kita tetap bisa beramal ya. Itu jawabannya ya. Jadi sebaiknya tetap sahur. Karena kalau kita sahur, energinya kan kita pakai untuk bekerja, untuk banyak aktivitas lain, dipakai lewat yang kita supply. Walaupun memang kalau kita nggak dapat supply, dibongkar juga itu yang di depo di bawah kulit kita. Jadi ada peristiwa gluconeogenesis yang nanti akan merubah lemak menjadi glukosa untuk dipakai untuk energi. Ya. Baik, ada lagi? Habis? Baik, saya ucapkan terima kasih atas semua respon dan juga kehormatan untuk bisa hadir di dalam tausiah Ramadan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, kepada Pak Dekan dan seluruh panitia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau di sana sini ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Deliuzar. Sangat menarik sekali ya Pak ya tadi pembahasannya, ceramahnya juga tanya jawabnya antusias sekali dari bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu mulai sekarang jangan lagi kita habis sholat langsung tidur ya. Langsung kita isi dengan kegiatan yang menarik seperti tadarus, olahraga mungkin dan lain sebagainya. Kemudian baiklah Bapak dan Ibu, akhirnya kita sampai pada penghujung acara, yaitu berdoa bersama yang nantinya yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Amsal Kori Dali Munte. Dan sebelum kita berdoa, saya selaku moderator hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun sikap yang tidak berkenan khususnya dalam memandu acara ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.